Shalom Bapak Ibu, saya kembali ke seri ini dalam teologi sistematik. Sekarang kita akan belajar karya Yesus, berfokus khusus pada penebusan dan pendamaian yang dibuat Yesus bagi kita. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Tolong kasih untuk kami untuk belajar dengan baik tentang karya Yesus Tuhan kami, supaya kami bisa mengerti lebih dalam lagi siapakah Yesus dan apa yang dilakukan Yesus bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sumber yang dipakai untuk ceramah ini The Works of Christ, Robert Latham. Dan sekali lagi dasarnya itu Systematic Theology, Wayne Grudem, dan satu buku J.I. Packer dan Philip Dever itu In My Place Condemned He Stood. Jadi Yesus berdiri untuk menggantikan saya, menggantikan kita. Ada banyak referensi, banyak ayat. Kita tidak akan ambil waktu untuk membaca semuanya, tetapi saya mendorong Bapak Ibu untuk belajar sendiri. Kalau bisa melihat lebih dalam lagi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ada 40 slide di sini. Kita akan melewati semuanya dengan cepat, tetapi untuk menjadi dasar untuk pelajaran nanti untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi kita mulai dengan penyebab pendamaian. Itu yang pertama itu kasih Allah, karena Allah mengasihi dunia ini, Dia mengutus anaknya, dan keadilan Allah. Nah, salah satu teks yang sangat penting dalam topik ini adalah Roma pasal 3. Saya akan membaca karena ini seperti teks dasar, ayat-ayat dasar untuk pendamaian Yesus dan kenapa Allah mengutus anaknya. Roma pasal 3 ayat 20. Saya mulai dengan 21 sampai 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kasih Allah dan keadilan Allah dinyatakan di atas salib. Yesus disalibkan untuk menyatakan kasih Allah kepada kita, juga untuk menyatakan keadilan Allah yang ditanggung, keadilan murka Allah ditanggung oleh Yesus sendiri bagi kita. Jadi ini sangat dalam kebenaran ini dari Roma pasal 3, tetapi itu menjadi dasar kepercayaan kita dan doktrin yang tepat tentang pendamaian Yesus Kristus. Jadi Allah bisa menyatakan kasih-Nya dan keadilannya pada waktu yang sama di atas salib. Yesus menyatakan kasih Allah dan menanggung murka Allah di atasnya sendiri. Jadi keperluan pendamaian, lebih dahulu kita harus mengaku bahwa Allah tidak wajib untuk menyelamatkan siapapun, seperti di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 dengan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Jadi malaikat yang sudah jatuh, mereka tidak diselamatkan. Iblis tidak diselamatkan. Allah tidak wajib untuk menyelamatkan kita. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan manusia dan tidak ada jalan lain kecuali pendamaian.
Matius pasal 26, Yesus harus disalibkan. Itu seharusnya, tidak ada jalan lain. Jika dia mau menyelesaikan pekerjaannya dan menebus orang-orang bagi Allah, dia harus disalibkan. Bisa lihat Lukas pasal 24, Roma 3 yang baru dibaca, Ibrani pasal 2 ayat 17, Ibrani 10 dan 9 juga. Hakikat pendamaian yang pertama, ketaatan Kristus bagi kita. Ini ketaatan aktif. Jika Yesus mendapat pengampunan bagi kita saja, maka kita tidak layak untuk masuk surga. Oleh sebab itu, Kristus harus hidup kehidupan secara sempurna supaya dia layak menerima kebenaran bagi kita. Jasa baik Kristus diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Ini bisa dilihat di Filipi 3, 1 Korintus pasal 1, Roma pasal 5, Matius pasal 3. Ketaatan Yesus dalam pembaptisan. Jadi dia dibaptis untuk mengidentifikasikan diri dengan kita. Jadi itu seharusnya dibuat Yesus supaya dia bisa taat sampai mati, sampai sudah lengkap karyanya bagi kita. Ini ketaatan aktif. Juga penderitaan Kristus bagi kita, ini ketaatan pasif. Yesus menderita sepanjang kehidupannya, bukan hanya pada waktu dia disalibkan. Walaupun penderitaan Kristus dicapai atau diselesaikan di atas salib, kehidupannya juga penuh dengan penderitaan. Bisa dilihat dalam penggodaannya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Yesus menderita dalam penggodaan setan. Dan ini bisa dilihat di Ibrani pasal 5, Ibrani pasal 12. Yesus dengan rela maju ke salib karena ada kemuliaan setelah itu, tetapi dia rela untuk menuju ke salib, dan jalan itu kepada salib itu jalan penderitaan, bukan salib aja. Dan Yesus pasal 53 ayat 3 itu bernubuat tentang anak manusia, hamba Tuhan yang akan tanggung semuanya bagi kita. Penderitaan salib itu sangat jelas secara fisik dan kematian. Penderitaan menanggung dosa. Yesus yang sempurna dan kudus harus menanggung semua dosa manusia. Itu penderitaan psikologis yang lebih kejam daripada penderitaan secara fisik. Sama seperti dosa-dosa Adam mempersalahkan kepada kita, Allah mempersalahkan dosa-dosa kita kepada Kristus. Kristus mengambil dosa-dosa manusia secara sukarela. Jadi ada sebagian penderitaan salib itu adalah keadaan tertinggal, abandonment. Markus pasal 14 ayat 34 dan Matius 26. Jadi kita bisa membandingkan Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Yesus tahu bahwa walaupun dia merasa ditinggalkan oleh Allah, dia tahu bahwa dia akan menang. Yesus tahu masa depannya. Dia tahu dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu bisa dibandingkan dengan Ibrani pasal 11 ayat 2. Arti iman. Jadi Yesus tahu dia ada sesuatu setelah salib yang lebih penting. Dia akan dibangkit. Jadi ini dinubuat di Yesaya pasal 53 ayat 11 dan 12. Yohanes pasal 3 ayat 1. Yesus mengasihi murid-muridnya, tetap mereka semua meninggalkannya. Jadi ini penderitaan ditinggalkan murid-muridnya, dia dikhianati, dan Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Allah terlalu kudus untuk memandang kejahatan. Jadi dia berbalik dari Yesus. Ini salah satu tanda perasaan malu sangat tinggi. Jadi Yesus merasa itu di atas salib. Dia menanggung murka Allah. Yesus menjadi objek kebencian yang kuat dan pembalasan melawan
dosa. Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26, kata propitiation dalam bahasa Inggris berarti pendamaian, yaitu suatu korban persembahan yang menanggung murka Allah sampai murkanya selesaikan atau diredahkan. Ibrani pasal 2 17, 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Kata hilasmos, kata benda, dan kata hilaskamai, kata kerja, berarti suatu korban persembahan yang meredahkan murka Allah terhadap manusia. Bukan hanya ekspiasi atau menghapuskan dosa, tetapi juga Yesus menanggung murka Allah supaya kita tidak harus menanggungnya. Jadi Yesus ambil murka Allah atas nama kita. Dia menjadi pengganti yang luar biasa. Sebelum pendamaian dapat mengampuni dosa kita, pendamaian harus meredahkan murka Allah. Yesaya pasal 53 ayat 11, Allah akan melihat terang dan menjadi puas. Kematian Yesus memuaskan Allah. Terus pengertian yang lain tentang kematian Yesus, hukuman dibebankan oleh Allah Bapa. Itu bisa dilihat di 2 Korintus pasal 5, Yesaya pasal 43 dan Roma pasal 5 ayat 8. Dan bukan penderitaan kekal, tetapi pembayaran yang lengkap. Jadi Yesus tidak menderita terus-menerus dan tidak ada saat perhentian penderitaan, tetapi penderitaan Yesus lengkap. Ini pembayaran yang lengkap. Jadi pada waktu Yesus berkata semua selesai, apa yang diselesaikan itu tugas Yesus, karya Yesus yang sampai kematian di atas salib untuk menggantikan kita di atas salib di depan Tuhan. Dia ambil murka Allah, itu yang diselesaikan. Nah, penderitaan Kristus tidak usah diulangi. Dalam masa gereja Katolik, mereka percaya bahwa penderitaan Kristus sedang diulangi. Tetapi pengajaran perjanjian baru adalah begini, tidak ada pembayaran lagi yang diperlukan. Apa yang dilakukan Yesus di atas salib itu cukup untuk dosa-dosa kita. Kalau itu diterima oleh kita dengan iman, dosa-dosa kita ditutupi, dihabiskan, disucikan oleh darah Yesus, karena Yesus ambil posisi di bawah murka Allah menjadi pengganti. Itu tidak usah diulangi lagi, karena Yesus mati satu kali untuk kita semua. Nah, pengertian darah Yesus, ada cukup banyak ayat yang menjelaskan darahnya. Darah Yesus adalah bukti bahwa nyawanya ditumpukan pada waktu dia menyerahkan hidupnya bagi penebusan kita. Ibrani pasal 9, hati nurani kita disucikan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Ibrani pasal 10, kita dapat mendekati takhta Allah. Kenapa? Karena darah Yesus menutupi dosa. Jadi kita bisa mendekati takhta Allah dengan suci, dengan keadaan suci. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, kita disucikan dari dosa yang masih ada secara progresif. Jadi secara progresif kita terus disucikan oleh darah Yesus Kristus. Wahyu pasal 12, kita dapat menaklukkan setan oleh karena darah Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darah Yesus yang kita nyanyikan itu pada perjamuan kudus, ya. Tidak ada yang berkuasa selain darah Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, kita dibebaskan dari kehidupan yang berdosa oleh karena darah Yesus. Jadi ada hubungan di antara darah Yesus dan korban persembahan dalam perjanjian lama. Korban persembahan dalam perjanjian lama menjadi pengganti
untuk umat Israel, umat Allah, supaya mereka bisa bertahan 1 tahun lagi. Jadi dosa-dosa mereka ditutupi sementara, tetapi dosa-dosa kita oleh karena darah Yesus ditutupi selama-lamanya. Nah, itu perbedaan antara pengorbanan Yesus dan pengorbanan yang ada di dalam perjanjian lama. Kematian Kristus sebagai penggantian hukum ini penal substitution. Jadi Kristus mengganti manusia, dia berdiri di dalam tempat kita supaya kita bisa berdiri di depan Tuhan dan menghadapi tahta Allah. Nah, ada istilah-istilah yang menjelaskan aspek-aspek pendamaian, korban, persembahan, Ibrani pasal 9, pendamaian atau perdamaian, propisiasi 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, rekonsiliasi atau mendamaikan 1 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Jadi Yesus mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Dia membangun jembatan antara kita dalam Yesus Kristus sebagai jembatan itu dan darahnya kepada Tuhan Allah. Dan penebusan. Ini salah satu istilah yang sangat berkuasa juga, bisa dilihat di dalam ayat-ayat yang ada di slide. Nah, ada beberapa teori tebusan, pandangan-pandangan lain tentang pendamaian yang agak keliru. Yang pertama adalah teori tebusan kepada setan. Ini ransom theory. Origenes yang mendirikan teori ini. Menurut pandangan ini, Kristus membayar tebusan kepada setan. Tetapi tidak ada dukungan dari Alkitab, tidak ada ayat yang menjelaskan itu. Setan tidak berotoritas dan dia tidak berhak untuk meminta sesuatu pun dari Yesus. Jadi teori ini keliru. Berikutnya ada teori pengaruh moral influence theory. Ini didirikan oleh Peter Abelard, ahli teologi dari Perancis, abad yang ke-11. Menurut teori ini, kematian Kristus adalah teladan atau contoh kasih Allah kepada manusia. Jadi kematian Yesus menjadi contoh pengajaran yang menyatakan kasih Allah bagi kita dan menarikkan suatu respons dari kita. Nah, ada hal yang benar di situ, itu menjadi contoh kasih Allah kepada kita. Tetapi pandangan ini tidak membahas tentang rasa kesalahan. Jika Yesus tidak meninggal untuk memuaskan murka Allah, kita tidak layak untuk percaya kepadanya untuk pengampunan kita. Jadi ini tidak cukup alkitabiah. Ada yang benar di dalam teori ini, tetapi untuk mengatakan kita bisa ditarikan oleh karena saya lihat contoh Yesus di atas salib dan saya mau percaya kepada Allah oleh karena contohnya. Nah, itu tidak lengkap karena kita tidak bisa percaya kecuali Yesus menghapuskan dosa. Dari Yesus sendiri menjadi penggantian. Yesus sendiri menjadi pengorbanan yang terakhir untuk merendahkan murka Allah. Jadi ini pendamaian, ini sangat penting dan sangat dalam dan lebih alkitabiah dibandingkan dengan teori pengaruh moral. Terus ada teori contoh atau example theory yang didirikan oleh Faustus Socinus dari Italia yang mengajar di Polandia dan ada cukup banyak pengikut. Kematian Yesus memberikan suatu contoh kepada kita bagaimana kita harus percaya dan menaati Allah dengan sempurna. Ini mirip pengaruh teori moral, pengaruh moral. Kenapa kematian Yesus mengajar kita tentang bagaimana kita harus hidup. Nah, tetapi pandangan ini berarti manusia dapat menyelamatkan diri dan mengabaikan tentang dosa-dosa asli yang mengikatkan manusia. Jadi manusia bisa membuat itu
dalam kekuatannya sendiri. Nah, itu agak keliru, sangat keliru, karena itu tidak diajarkan dalam firman Tuhan. Dan berikut ada teori pemerintah atau governmental theory yang didirikan oleh Hugo Grotius. Yesus mati di atas salib untuk memperlihatkan bahwa hukum-hukum Allah dilanggar dan harus ada hukuman yang dibayar. Tetapi pembayaran ini tidak usah kepada Allah oleh anaknya. Kita dipengaruhi untuk mengetahui bahwa ada hukum-hukum Allah yang harus ditaati. Jadi Kristus tidak mengambil pengampunan bagi kita, Allah sudah mengambil keputusan untuk mengampuni kita. Tetapi pandangan ini melawan banyak ayat-ayat di dalam Alkitab. Bisa dilihat di slide-slide sebelumnya. Jadi ini bisa dianggap keliru juga. Nah, jadi ada topik yang lain berkaitan dengan penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Itu pertanyaannya, apakah Kristus turun ke dalam kerajaan maut? Saya mau menjelaskan asal frase ini, turun ke dalam kerajaan maut. Frase ditambahkan ke pengakuan Imam Rasuli pada tahun 390 dan hilang sampai 650. Sebelum 650, orang Kristen berpikir bahwa frase ini berarti turun ke dalam kuburan. Hades bisa berarti kuburan, bukan Gehenna. Gehenna itu neraka. Nah, pendukungan Alkitabiah untuk frase ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27 dalam King James Version, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thy Holy One to see corruption. Thine Holy One, bukan think, ya. Neither wilt thou suffer thine atau your Holy One to see corruption. NIV, terjemahan NIV, because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. Kata yang dipakai dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27 adalah Hades dan Sheol dalam Mazmur pasal 16 ayat 10. Sheol itu dunia orang mati. Jadi kuburan lebih cocok daripada neraka di dalam ayat ini. Roma pasal 10 ayat 7 sampai 6, pertanyaan-pertanyaan yang dipakai oleh Paulus adalah pertanyaan yang bersifat ketidakpercayaan. Nah, jadi kata abyssos yang dipakai dalam bahasa Yunani yang dapat berarti ke dalam lautan atau tempat orang mati. Bisa lihat Mazmur pasal 71 ayat 20. Abyssos adalah kata lawan dengan surga untuk memperlihatkan bahwa ada tempat yang tinggi dan yang bawah yang tidak bisa dicapai. Jadi tinggi dan di bawah tidak berarti langsung Gehenna, ya, atau neraka. Itu abyssos, ada tempat yang di bawah dibandingkan dengan tempat yang tinggi, itu maksudnya. Nah, terus ada Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Kristus turun bisa dijelaskan sebagai Kristus turun bukan ke neraka, tetapi Kristus turun ke bumi sebagai seorang bayi, atau Kristus turun ke kuburan, ke di bawah tanah. Ayat ini membahas tentang inkarnasi Yesus, atau ayat ini membahas tentang kematian Yesus dan dikuburkan di bawah tanah. Jadi tidak usah langsung kira ini maut, ya, atau dia masuk neraka. Nah, salah satu ayat yang susah dimengerti, tapi itu 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Apakah ayat ini menjelaskan Kristus berkhotbah di dalam neraka? Nah, kurang mungkin. Tidak ada kesempatan yang kedua untuk diselamatkan setelah sudah meninggal. Tidak ada kesempatan yang kedua. Nah, apakah ayat-ayat ini menjelaskan Kristus berkhotbah kepada malaikat yang sudah jatuh?
ada di dalam sejarah gereja yang pikir begitu, tetapi maksud Petrus adalah orang-orang, bukan malaikat dalam konteksnya. Bisa lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 14 dan 16. Tidak ada malaikat yang berbuat dosa selama Bahtera dibuat oleh Nuh. Maksud saya tidak ada malaikat yang di dalam Kejadian pasal 6 sampai 9 yang itu jelas yang mereka berbuat dosa selama Nuh membangun atau membuat Bahtera itu. Apakah ayat-ayat ini menjelaskan Kristus menyatakan pembebasan kepada orang suci dari perjanjian lama? Nah, ini bisa dilihat di beberapa ayat. Orang-orang kudus dari perjanjian lama diselamatkan oleh kepercayaan mereka kepada Sang Mesias yang akan datang. Jadi keselamatan mereka berdasarkan kepercayaan mereka kepada Mesias sama seperti kita. Jadi mereka ada harapan Mesias akan datang, anak Daud akan datang, yang dijanji Allah akan datang. Jadi berdasarkan iman itu yang dibayangkan oleh sistem pengorbanan, itu yang menyelamatkan mereka. Jadi penjelasan yang masuk akal tentang ayat-ayat ini, menurut saya, Kristus berkhotbah secara rohani melalui Nuh pada saatnya kepada orang-orang jahat di sekeliling Nuh. Jadi secara rohani Kristus berkhotbah melalui Nuh. Jadi Nuh mulutnya menjadi seperti mulut Yesus pada waktu itu. Jadi pada waktu Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, dia melakukan hal itu melalui Nuh pada saat air bah. Orang yang diberitahu adalah orang-orang jahat yang sekarang disebut roh-roh di dalam penjara karena sekarang mereka diam di dalam neraka. Nah, 1 Petrus pasal 4 ayat 6, Kristus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sekarang mati, tetapi pada saat mereka mendengar Injil mereka hidup. Jadi maksud nas ini bukan neraka. Nah, jadi tantangan Alkitabiah tentang frasa ini turun ke dalam kerajaan maut. Lukas pasal 23 dan ayat 43, Yesus pergi langsung ke Firdaus. Jadi dia sudah berjanji kepada orang jahat itu yang disalibkan di sebelah kanan, hari ini, saat ini kita akan ketemu di Firdaus. Dan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 itu jelas penderitaan Yesus selesai. Penderitaan Yesus selesai. Dia tidak harus masuk neraka. Lukas pasal 23 ayat 46, Yesus mengharap setelah kematiannya bahwa dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Jadi dia tidak usah tunggu 3 hari. Dia langsung dengan Allah Bapa. Tubuh Yesus diam di kuburan selama 3 hari, tetapi jiwanya langsung bersama-sama dengan Allah Bapa. Ini menjadi buah sulung untuk kita. Kalau kita meninggal, jiwa kita langsung bersama-sama dengan Allah. Tetapi tubuh kita dikuburkan. Ada harapan bahwa setelah Yesus datang, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, tubuh itu akan dibangkitkan sama seperti tubuh Yesus bangkit juga. Tetapi Yesus setelah mati, saat itu langsung dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia tidak turun ke neraka. Ya. Oke. Nah, salah satu pertanyaan lagi adalah luasnya pendamaian. Ini agak kontroversial. Jadi pada waktu Yesus disalibkan, apakah dia menyerahkan nyawanya bagi semua manusia, setiap orang satu persatu, atau hanya bagi dosa-dosa orang yang akan diselamatkan? Dengan kata lain, apakah Yesus menyerahkan nyawanya bagi semua orang
baik mereka bertobat atau tidak, atau hanya untuk orang yang terpilih, ya, yang sudah ditentukan menjadi pengikut Yesus. Nah, ayat-ayat yang dipakai untuk mendukung pandangan Reformed, pendamaian yang terbatas, ada di situ. Jadi Roma pasal 5, 2 Korintus pasal 5, Galatia pasal 1, Efesus pasal 1, bagi kita berarti bagi orang-orang Kristen menurut pandangan ini, dan berkat penebusan diberikan oleh Kristus kepada umatnya, bukan kepada semua orang secara umum. Itu pandangan Reform. Nah, juga ayat-ayat yang dipakai untuk mendukung pandangan non-Reformed. Jadi pendamaian yang tak terbatas juga ada di situ. Jadi dunia dijelaskan di situ di Yohanes pasal 1, Roma pasal 14 ayat 15, Kristus mati bagi orang-orang yang tidak akan diselamatkan. Jadi kesimpulannya, ya ini harus didebatkan lagi. Pandangan Reform, kalau ikut tulip, ini pendamaian yang terbatas. Kalau tidak ikut tulip, ya tidak apa-apa. Saya kira ini tidak terlalu penting sekali ambil posisi ini atau posisi itu, atau pandangan ini atau pandangan itu. Tetapi itu harus dipikirkan lebih dalam lagi dengan logis dan alkitabiah, ya. Jadi kita lebih baik pakai kata ayat-ayat ini untuk mendukung pandangan kita, baik ini atau itu, ya. Jadi nanti mungkin itu bisa diperdebatkan bersama-sama dengan senyuman untuk karena kita tidak pasti tentang ini. Ya, dan kita lanjut ke kebangkitan. Ini pasti, ya, kebangkitan Yesus. Dasar perjanjian baru ada cukup banyak. Kitab Kisah Para Rasul adalah proklamasi tentang kebangkitan Yesus dan doa kepada Kristus yang memerintah di surga. Jadi dia sudah bangkit, dia sudah diangkat, dia ada di surga. Kita bisa berdoa kepada Yesus yang ada di surga. Surat-surat bergantung pada anggapan bahwa Yesus hidup dan memerintah sebagai raja kepada gereja, dan harus dipercayai, disembah dan dihormati karena dia akan datang ke dunia sekali lagi. Kitab Wahyu terus-menerus menggambarkan Yesus sebagai raja yang memerintah di surga dan akan kembali. Hakikat kebangkitan Yesus bukan seperti kebangkitan Lazarus. Dia masih daging manusia dan harus meninggal sekali lagi. Ya, sayang, ya. Lazarus dibangkit harus meninggal lagi. Tapi Yesus beda kebangkitannya, dan itu menjadi sekali lagi buah sulung untuk kita. 1 Korintus pasal 15 menjelaskan itu. Yesus adalah sulung kehidupan manusia yang baru dengan tubuh yang sempurna, tidak lagi lemah dan tidak lagi akan meninggal. Jadi tubuhnya dimuliakan. Kadang-kadang murid-murid Yesus tidak tahu itu dia setelah kebangkitannya. Tetapi dalam kasus orang-orang yang berjalan ke Emmaus, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nanti mata mereka dibuka, ya, supaya mereka kenal, oh itu Yesus. Dalam kasus Maria Magdalena, keadaan pada saat itu agak gelap dan dia berpaling dan mengenal Yesus. Jadi maksud saya, betul-betul itu Yesus yang dibangkit, Yesus sendiri, tubuhnya. Jadi itu tubuhnya yang sama, tetapi itu dimuliakan. Jadi pasti tubuhnya beda. Kadang-kadang murid-murid Yesus mengenal Yesus secara langsung. Ya, Lukas pasal 24, murid-murid Yesus melihat Yesus makan roti dan ikan dan mereka percaya. Jadi ada cukup banyak kontinuitas atau kelanjutan antara tubuh Yesus sebelum kematiannya dan setelah kematiannya. Jadi ada kelanjutan, ada hal yang sama, ada hal yang bisa dibandingkan.
Yesus pasti berbeda, tetapi dia memiliki tubuh yang sama. Yesus memiliki tubuh yang sama, bisa dilihat di dalam ayat-ayat itu, dan Yesus memiliki tubuh yang dimuliakan, bisa dilihat di ayat-ayat itu juga. Nah, mungkin itu lebih baik saya membaca dari 1 Korintus pasal 15, karena itu nas ini menjadi kunci untuk menjelaskan kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita atau harapan kita untuk masa depan. 15 ayat 42 sampai 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya, puji Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus secara fisik mengajar kita bahwa material atau zat yang diciptakan oleh Tuhan adalah hal yang bagus. Di dalam dunia dan surga yang baru kita akan hidup dengan tubuh yang dimuliakan, tetapi tubuh yang berhubungan dengan tubuh kita sekarang. Nah, kepentingan Allah Bapa dan Anak Allah terlibat dalam kebangkitan Yesus. Jadi kita bisa lihat dalam Allah Bapa terlibat dalam ayat-ayat itu, dan Yesus Anak Allah terlibat dalam kebangkitannya. Nah, kenapa doktrin ini penting? Kebangkitan Kristus memastikan kelahiran kembali kita. 1 Petrus pasal 1, walaupun belum sempurna, kita dikuatkan oleh kebangkitan Yesus. Kekuatan yang membangkitkan Yesus adalah kekuatan yang menguatkan kita. Kita dapat kemenangan di atas kekuatan kebangkitan Yesus. Dan kekuatan dari Roh Kudus oleh karena kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus memastikan kebenaran kita. Pada waktu Yesus dibangkitkan, kesenangan Allah dinyatakan mengenai pekerjaan Kristus sebagai penebus. Jadi pekerjaannya, karya Yesus sebagai penebus dinyatakan, disahkan oleh kebangkitannya. Kesenangan Allah dengan Kristus berarti dia senang dengan kita di dalam Kristus. Oleh karena Yesus menang, Yesus ambil kemenangan itu di atas salib, dan kebangkitannya itu bisa diberikan, kemenangan itu bisa diberikan kepada kita di dalam Kristus, yang diberikan kepada kita oleh Allah sendiri. Kebangkitan Kristus memastikan bahwa kita akan dapat tubuh-tubuh yang sempurna, yang dimuliakan. Nah, kepentingan kebangkitan secara etis, kita taat oleh karena kebangkitan Yesus. Oleh karena kebangkitan Yesus, kita memiliki pengharapan, dan kita bisa memandang kepada surga karena Yesus ada di surga, dan itu akan mempengaruhi konsep atau kehidupan kita di dunia ini. Ini dalam Kolose pasal 3. Dan Roma pasal 11, pasal 6, 11 sampai 13, kita tidak mau berbuat dosa oleh karena kebangkitan Yesus. Jadi secara etika itu mempengaruhi kita, mempengaruhi tindakan kita. Karena Yesus hidup, dia bangkit, dan kita bisa hidup di dalam kemenangan itu. Nah, karya yang terakhir itu kenaikan ke surga. Kristus naik kepada suatu tempat yang ada. Jadi ini satu tempat yang real, yang nyata. Nah, jelas sekali bahwa surga adalah tempat yang ada, yang betul. Dan Kristus dapat kemuliaan dan hormat yang belum dimiliki sebelum kenaikan pada waktu dia adalah manusia. Jadi dia diberikan kemuliaan dan hormat yang sebenarnya secara esensinya dia sudah memiliki itu, tetapi itu dinyatakan lebih setelah dia naik ke surga dan duduk di atas takhta itu. Dan Kristus duduk di sebelah kanan Allah,
itu sudah dinubuat, Mazmur pasal 110. Hal ini menyatakan bahwa Yesus menyelesaikan pekerjaannya tebusan. Yesus diberikan segala otoritas dan kuasa. Yesus berotoritas untuk mengutus Roh Kudus. Tetapi Yesus juga berdiri di sebelah kanan Allah dan berjalan di antara kaki Dian emas. Ya, jadi dia tidak selalu duduk. Kadang-kadang dia berdiri dan kadang-kadang dia berjalan. Nah, itu dalam firman Tuhan. Nah, dalam kenaikan Yesus Kristus ada kepentingan bagi kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan Yesus nanti. Kita dapat terus-menerus berjalan dengan Yesus karena dia adalah pelopor kita. Kita berharap bahwa rumah kita akan yang terakhir bersama-sama dengan Yesus. Itu kepastian karena Yesus bangkit, dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan kita berotoritas karena kenaikan Yesus. Karena Yesus naik ke surga dan otoritasnya diberikan kepada umatnya, kepada gerejanya, jemaatnya. Jadi kita bisa lanjut dalam otoritas itu yang berasal dari Yesus karena kenaikannya. Jadi ini hal-hal yang sangat penting untuk dimengerti, ditangkap, masuk dalam hati kita dan pikiran kita bahwa Yesus disalibkan menjadi pendamaian bagi kita supaya kita bisa berdiri di depan Tuhan dan bisa berdiri dalam kesucian, dalam kekudusan itu yang diberikan kepada kita karena Yesus tanggung murka Allah, dan murka Allah diredahkan oleh kematian Yesus. Jadi itu sangat penting, pendamaian itu, teori itu yang lebih alkitabiah. Dan tetapi Yesus tidak mati aja, tetapi dia dibangkit, dan kemenangan itu dinyatakan, dan kebenaran Yesus dinyatakan karena kebangkitannya. Allah menyatakan Yesus benar, Yesus adalah anak Allah, betul. Dan itu dinyatakan oleh kebangkitannya, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah bagi kita, dan kita bisa lanjut dalam pelayanan dan kepercayaan kita masa kini. Ya, itu karya Yesus. Pasti bisa beberapa hari, beberapa bulan bisa membahas ini, tetapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat yang ada di dalam slide dan belajar sendiri lebih dalam lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.